Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Karena jadwal di semester 2 ini untuk mapel tematik 1 minggu 2 kali, maka tadi sudah kita pelajari IPS, sekarang kita belajar PPKN. Baik, bisa disimak dari rumah dengan membuka buku LKS-nya PPKN halaman 3 ya. Yaitu nanti kita akan belajar subtema 1 muatan PPKN, yaitu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, bisa anak simak dari rumah. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah, kita berperan sebagai siswa. Kita pun berhak memperoleh hak. Hak siswa di sekolah antara lain mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. 2. Mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. 3. Mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, hak warga negara dilindungi pemerintah. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian, menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Ya, kalau hak tadi yang harus kita terima, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi atau hukuman. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Ini kewajiban. Nah, kewajibannya itu harus kita apa? Membuang sampah ke tempat sampah, wajib ya. Harus kita kerjakan sebagai warga negara. Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, bertanya kepada guru dengan santun. Sedangkan hak yang harus kita terima, lingkungan sekolah menjadi bersih. Kalau kita buang sampah, lingkungan menjadi bersih. Mendapat nilai bagus dari tugas tersebut, nah, karena kita bersungguh-sungguh. Yang ketiga, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Yang keempat, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Kelima, mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan. Berikut kewajiban orang yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. Yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Dan terakhir, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan siswa menyadari dan siap melaksanakan tugas. Ya, anak-anak harus mempunyai sikap tanggung jawab. Ini penting karena termasuk salah satu karakter yang harus kalian miliki, supaya anak-anak belajar tanggung jawab, supaya tidak menghindari dari masalah, harus tanggung jawab.
berani bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring kita tentang anak-anak semua bertemu kembali dengan belajar daring Hendro pada kesempatan hari ini Seseorang tetap semangat jaga kesehatan, selalu pakai masker ketika berpergian keluar rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga serta kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Hendro. Dan akhiri walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pantun dan bisa cara agar disimak kita dapat dengan menjadi baik. orang yang bertanggung jawab. Yang Mari pertama, memahami kita tugas dan ikuti kewajiban bersama, diri sendiri. kita belajar Yang bersama kedua, melakukan video tugas dari dengan Pak Hendro disiplin dan ini. tanpa menunda waktu. Serta yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu dari Pak Hendro tentang muatan pelajaran PPKN, materi hak kewajiban dan tanggung jawab anak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Pak Hendro. Tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Hendro. Pak Hendro akhiri. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.